Walaupun investigasi Red Bull terhadap kasus Christian Horner sudah selesai pekan lalu dan sang tim prinsipal dibebaskan dari tuduhan yang diarahkan kepadanya, tetapi situasi justru semakin memanas pada gelaran GP Bahrain kemarin. Seperti yang kita tahu, Horner dituduh melakukan perilaku tidak pantas berupa pelecehan seksual kepada salah satu asisten perempuannya di lingkungan Red Bull. Kasus itu diinvestigasi langsung secara internal oleh perusahaan Red Bull selaku induk dari tim F1 mereka dan dilakukan oleh pengacara independen. Investigasi sudah diumumkan selesai pekan lalu, di mana Red Bull membebaskan Horner dari tuduhan dan mengklaim kalau prosesnya sudah berlangsung dengan sangat ketat serta adil. Berharap GP Bahrain berlangsung dengan tenang, tanpa huru-hara soal kasus tersebut. Namun ternyata malah semakin digoreng oleh pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan Horner. Meski Red Bull bisa tampil sangat dominan dan menghancurkan lawan-lawannya dengan kemenangan Max Verstappen, tetapi sayangnya itu tak bisa menutupi distraksi yang diakibatkan oleh kasus Christian Horner. Pergolakan internal di Red Bull justru semakin diperlihatkan dan posisi Horner sebagai CEO serta bos tim lagi-lagi alami gonjang-ganjing menjelang GP Arab Saudi akhir pekan ini dan kemungkinan besar akan berubah menjadi sebuah krisis. Semua bermula dari adanya email misterius yang dikirimkan secara anonim dan berisi dokumen screenshot serta file yang diduga sebagai bukti-bukti pelecehan yang dilakukan Christian Horner setelah sesi FP2 GP Bahrain. Email tersebut disebar secara masif kepada lebih dari 100 personel yang bekerja di lingkungan F1, di mana itu meliputi para jurnalis, tim prinsipal, bahkan sampai CEO Stefano Domenicali dan Presiden FIA Mohammed bin Sulayem. Dari beberapa sumber dan dari pengamatan kami, file-file tersebut mencurigakan dan tidak bisa dikonfirmasi validitasnya karena ada indikasi kuat jika chat percakapan yang ada di situ adalah palsu atau bahkan buatan dari AI. Tetapi itu tidak menyembunyikan fakta kalau siapapun yang mengirimkan email dengan bukti tersebut adalah bukan orang sembarangan dan kemungkinan besar masih di sekitaran circle Red Bull. Hal itu karena dia mengetahui kontak dari semua jurnalis dan bahkan sampai tim prinsipal serta CEO F1. Yang artinya email tersebut disebarkan karena punya tujuan tersendiri, yaitu merusak kredibilitas Horner dan membuat tensi di paddock serta internal Red Bull untuk kembali memanas. Dan benar saja, meski validitasnya diragukan, tapi email tersebut sukses mencuri perhatian dari Stefano Domenicali dan Ben Sulayem. Mereka berdua kemudian memanggil Horner untuk klarifikasi, serta menjelaskan kasus yang ia hadapi saat sesi FP3 berlangsung hari Jumat pekan lalu. Selain itu, bocornya email juga memancing reaksi dari beberapa tim prinsipal, seperti Toto Wolff dan Zak Brown, yang menuntut F1 serta FIA untuk turun tangan dan memastikan semua prosesnya sudah diikuti dengan benar serta transparan. Terutama Toto yang beranggapan jika situasi Horner tidak dihandle dengan bagus oleh Red Bull serta F1 yang sedang gencar-gencarnya mempromosikan inklusivitas. FIA sendiri meski sudah meminta klarifikasi secara langsung dari Horner dan mengakui kalau kontroversi ini sudah merusak reputasi F1, tapi mereka tidak bisa serta-merta mengintervensi karena kasusnya sudah dihandle oleh perusahaan pusat Red Bull secara internal. Ben Sulayem tak ingin gegabah mengambil keputusan dan mereka akan mendalami kasus ini lebih jauh melalui divisi kepatuhan yang ia bentuk. Ben Sulayem jelas belajar dari kasusnya dengan Toto Wolff akhir tahun lalu dan ia tak ingin membuat kontroversi baru dengan keputusan gegabahnya. Namun setidaknya kita sudah tahu jika kasus Horner ini meskipun sudah dinyatakan bebas dari tuduhan oleh internal, tetapi kemudian malah memasuki babak baru dengan email misterius serta usaha klarifikasi yang dilakukan FIA serta F1. Tujuan sang pengirim misterius untuk menciptakan tensi sudah tercapai, yang kemudian berujung kepada tekanan kepada Christian Horner untuk mundur yang semakin kuat. Ayah Max Verstappen, Jos Verstappen, akhirnya angkat suara mengenai kasus yang menjerat bos dari tim putranya tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Jos langsung mendesak Horner untuk segera mundur dari jabatannya sebagai tim prinsipal. Menurut mantan pembalap F1 tersebut, situasi di tim tidak bagus dan kasus Horner membuat banyak orang terpecah belah karena ketegangan yang ditimbulkan. Lebih jauh lagi, Jos mengatakan jika Red Bull berada dalam bahaya krisis jika Horner tetap bertahan di jabatannya. Ayah Max itu berpendapat kalau Horner di sini playing victim, alias merasa jika dirinya adalah korban, padahal dia sendiri yang menyebabkan masalah tersebut. Buka suaranya Jos Verstappen dan ucapannya yang langsung to the point mendesak Horner untuk mundur ini sangatlah signifikan dan seakan-akan mengonfirmasi jika internal Red Bull sedang tidak baik-baik saja dengan tensi yang cukup tinggi.
Entah siapa yang benar, tapi Josh sepertinya tahu betul jika investigasi yang dilakukan Red Bull hanyalah formalitas dan sudah tidak beres sejak awal. Selain itu, seperti yang kita tahu, hubungan Jos Verstappen dengan Christian Horner sendiri dikatakan sudah lama mengalami keretakan. Mantan rekan setim Michael Schumacher itu kabarnya ingin mengeluarkan dan menghilangkan pengaruh Horner dari dalam tim. Entah apa alasan dasarnya. Jos Verstappen juga jadi pihak yang membela Helmut Marko saat konfliknya dengan Horner bulan September tahun lalu. Dan statement tajamnya kemarin kembali menegaskan posisinya sebagai pihak oposisi di dalam internal Red Bull untuk mendepak sang tim prinsipal, terutama setelah kasus ini merebak. Ketika ditanya soal motifnya yang ingin mengeluarkan Horner, Jos Verstappen membantah dan mengatakan jika dengan posisi anaknya sekarang, ia tidak tertarik dengan hal semacam itu. Ucapannya kemarin hanya kekhawatirannya saja terhadap kasus yang dihadapi Horner dan dampak perpecahan yang ditimbulkan di Red Bull. Tapi statement Jos tersebut pada faktanya punya efek yang cukup signifikan terhadap jabatan Horner di dalam tim. Peran Jos Verstappen di Red Bull lebih dari sekedar bapak yang mendampingi anaknya. Pengaruhnya yang diberikan melalui dominasinya posisi Max Verstappen di dalam tim sudah menunjukkan jika ia punya power yang lumayan besar untuk menyenggol posisi Horner. Performa Red Bull di F1 juga masih sangat bergantung kepada Verstappen dan Jos mempunyai influensi yang besar di situ. Putranya adalah pembalap kesayangan atau anak emas Red Bull, yang artinya dia punya kekuatan dari posisi anaknya tersebut untuk memberikan kritikan terhadap Christian Horner, atau di dalam kasus ini, menyuruhnya untuk mundur. Belum lagi soal adanya kemungkinan kalau ini adalah bagian dari politik adu domba yang dimainkan oleh Oliver Mintzlaff selaku CEO Project Red Bull yang memang ingin menanamkan pengaruh Austria ke dalam tim F1 mereka. Skenario terburuknya adalah Jos Verstappen memandang situasi Red Bull sudah tidak ideal bagi putranya karena Horner tak mau mundur dan membujuk Max untuk pindah tim. Hal ini sempat jadi perbincangan hangat usai Jos Verstappen kedapatan bertemu dengan bos tim Mercedes, Toto Wolff. Entah apa yang dibicarakan, tapi kemungkinan adalah antara mereka berdua akan berkoalisi untuk menggulingkan Horner atau bicara soal potensi kepindahan Verstappen ke Mercedes. Ketika ditanya soal ini, Toto Wolff cuma menjawab, apapun bisa terjadi, dan semua pembalap pasti akan memilih mobil tercepat. Sementara Red Bull adalah mobil paling bagus di F1 sekarang. Sementara Horner sendiri menegaskan jika ia menganggap kasusnya tersebut sudah selesai dan move on. Dari banyak kutipan wawancara, Horner nampak sudah lelah dengan pertanyaan mengenai kasusnya dan memilih tidak berkomentar mengenai email misterius berisi dugaan bukti tuduhannya. Di GP Bahrain kemarin, Horner kembali menegaskan posisinya dengan membawa istrinya Geri Halliwell ke sirkuit untuk memberikan sinyal jika ia baik-baik saja dan tidak bersalah. Selain itu, kehadiran Calum Jovidia selaku pemegang saham mayoritas di Red Bull juga mengkonfirmasi posisi politik Horner di mana ia mendapatkan dukungan atau backingan dari owner perusahaan di Thailand. Yang artinya skala dari kasus Horner ini sudah sampai pada civil war atau perang saudara yang melibatkan dua kubu dengan power yang besar di dalam internal Red Bull, yaitu kubu Horner dari Red Bull Racing dengan dukungan penuh dari semua figur di Milton Keynes dan backingan keluarga Jovidia sebagai owner mayoritas dengan kubu Red Bull Austria yang dipegang oleh Oliver Mintzlaff dengan kubu Verstappen di sana. Apapun yang terjadi, semua harusnya bisa dihindari jika Red Bull sejak awal transparan terhadap proses investigasi yang dijalani Horner. Transparan dalam artian prosesnya seperti apa, lalu apa saja yang diselidiki, kemudian apa duduk perkaranya, dan bagaimana hasil akhirnya secara mendetail. Sayangnya karena Red Bull tidak melakukan itu dan malah terkesan menutup-nutupi skandal Horner yang berujung pada banyaknya spekulasi yang beredar dan konfliknya malah makin meluas. Dengan skalanya sekarang, Red Bull tak bisa tutup mata begitu saja, dan sesegera mungkin minimal memberikan konfirmasi mengenai status Horner, dan memberikan transparansi terhadap kasus yang ia hadapi. Karena jika tidak, maka bisa jadi perkataan Jos Verstappen akan terjadi, yaitu Red Bull akan kacau atau dikacaukan dari dalam oleh pergolakan yang terjadi di internal. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.